Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas latihan 3.2 mengenai translasi atau pergeseran pada buku paket Matematika halaman 159. Ya, jadi langsung saja kita bahas yang nomor 1. Tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Nah, sebenarnya di sini harusnya hasil translasi karena kan yang kita bahas pada bab ini adalah translasi lagi, bukan lagi pencerminan. Tapi tidak apa-apa. Langsung saja kita bahas yang bagian A. Ini merupakan hasil hasil translasi atau pergeseran. Ya, jadi ini kan hanya digeser ke sini. Jadi dia merupakan translasi atau pergeseran. Nah, kalau yang bagian B ini dia merupakan hasil pencerminan atau refleksi. Jadi misalkan cerminnya di tengah sini, ini merupakan hasil pencerminan dari yang ini. Oke. Bagian C ini juga jelas ya, hasil translasi atau pergeseran. Ini hanya pergeseran. Dan yang bagian D ini juga pergeseran atau translasi. Yang bagian E ini merupakan dilatasi atau pembesaran. Sedangkan yang bagian F ini merupakan rotasi atau perputaran. Ya, jadi baik, sekarang kita bahas nomor 2 bagian A. Jadi, sudah ada gambar dan kita diminta untuk mentranslasikannya sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Nah, cara mentranslasikannya kita translasikan satu per satu titik sudutnya. Kita mulai dari titik A, kita translasikan, kita hitung 2 ke kiri dan 5 ke bawah. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangan A atau A aksennya berada di titik ini. Titik minus 3, minus 1. Nah, sekarang titik B, kita hitung juga 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangan titik B atau B aksen berada di titik ini. Titik 0, minus 2. Nah, sekarang titik C kita translasikan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi bayangannya ada di titik ini. C aksen. Ini titik koordinatnya 1, minus 5. Nah, sebenarnya di sini minus 5 ya. Jadi bayangan titik C berada di titik koordinat 1, minus 5. Nah, sekarang titik D, kita translasikan juga 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seharusnya tabelnya ada lagi satu kotak di bawah ya, karena ini tidak muat, tapi tidak apa-apa. Kita misalkan saja ada tabelnya lah. Nah, maka titik D berada di titik ini. D aksen atau bayangan titik D berada di titik ini. Nah, titik koordinat dari D aksen ini yaitu minus 3, minus 6. Di sini kan minus 5. Nah, seharusnya di sini minus 6. Jadi kalau kita hubungkan menggunakan garis, maka beginilah bentuk hasil translasinya. Baik, sekarang nomor 2 bagian B. Jadi di sini sudah ada gambar segitiga dan kita diminta untuk mentranslasikannya sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Jadi kita mulai dari titik J, kita hitung 3 ke kanan dan 4 ke bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maka bayangan titik J atau J aksen berada di titik ini. Titik 2, minus 1. Nah, sekarang K kita translasikan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maka bayangan titik A berada pada di titik ini. Titik 2, minus 3. Nah, sekarang titik L kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maka bayangan titik L atau L aksen berada di titik ini. Titik minus 1, minus 3. Nah, kalau kita hubungkan titik-titiknya maka bentuknya seperti ini. Oke, jadi seperti itu hasil translasinya. Baik, sekarang kita bahas nomor 3.
Segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Ya, jadi artinya F ini bayangannya P, G bayangannya Q, dan H bayangannya R. Nah, langsung saja kita gambarkan di dalam koordinat kartesius atau bidang kartesius. Pertama-tama kita tentukan titik-titik yang diketahui. Yang pertama titik F 3,9. Maka letaknya ada di sini. Titik F. Selanjutnya titik G minus 1,4. Minus 1,4 berarti titik G berada di sini. Selanjutnya titik P 4,2. Nah, titik P ini adalah bayangan ya. Jadi makanya saya akan kasih warna berbeda. 4,2. Oke. Saya kasih warna merah saja titik P dan titik R juga adalah bayangan 6, minus 3. 6, minus 3 berarti di sini letaknya titik R. Nah, F dengan G ini adalah titik asli dan P dengan R ini adalah titik bayangan. Cara menentukan titik yang lain, titik asli H dan titik bayangan R. Pertama-tama kita hitung, kita harus dulu cari berapa translasinya dari titik yang lengkap, titik asli dengan bayangannya. Nah, yang lengkap di sini adalah titik asli F dengan bayangannya titik P. Itu sudah diketahui. Maka F ini hasil translasinya adalah P. Maka kita hitung berapa translasi dari titik F ke P. Oke, kita hitung 1. Berarti dia 1 ke kanan, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 7 ke bawah. Jadi translasinya 1 ke kanan, 7 ke bawah. Maka bisa kita tentukan bayangan dari titik G ini, kita translasikan juga 1 ke kanan dan 7 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bayangan titik G, bayangannya kan tadi Q ya, maka titik Q berada di sini. Di titik 0, minus 3. Nah, sekarang kita mau tentukan titik H, dan yang diketahui adalah bayangannya, yaitu bayangan titik R. Nah, tadi kalau dari titik asli ke titik bayangan, translasinya 1 ke kanan dan 7 ke bawah. Maka kalau dari bayangan ke titik asli, itu kebalikannya. Berarti dia ke atas 7 kali dan ke kiri 1 kali. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 1. Maka titik H berada di titik ini. Nah, sekarang kita hubungkan semua dengan garis sehingga membentuk segitiga. Segitiga FGH dengan segitiga PQR. PQR ini adalah bayangan dan FGH ini adalah titik asli. Nah, karena yang ditanyakan adalah koordinat titik H, maka kita tentukan. Koordinat titik H itu berada pada 5,4. Nah, koordinat titik Q, ini bayangan ya, bayangan dari G, itu berada di titik 0, minus 3. Tentukan pula translasinya. Nah, translasinya itu dia 1 ke kanan dan 7 ke bawah. Nomor 4, segitiga one berkoordinat di W 0,1, A 1, minus 2, dan N minus 2,1. Gambarlah segitiga tersebut beserta bayangannya setelah translasi. Oke, kita bahas yang bagian A terlebih dahulu. Nomor 4 bagian A. Pertama-tama kita buat bidang kartesius. Nah, kita tentukan letak titiknya. Titik W 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti titik W berada di sini. Titik A 1, minus 2. 1, minus 2 berarti di sini. Dan titik N minus 2,1. Minus 2,1 berarti di sini. Nah, kalau kita hubungkan dengan garis, segitiganya seperti ini. Nah, sekarang kita translasikan 1 ke kiri dan 5 ke atas. Satu persatu ya. Pertama titik W. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik W atau bayangan W atau W aksen berada di titik ini. Titik minus 1,6.
Nah, sekarang titik A, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya berada di sini. A aksen atau bayangan A. Titiknya yaitu 0,3. Nah, sekarang titik N, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya di sini. N aksen atau bayangan N. Dia titiknya minus 3,6. Nah, kalau kita hubungkan, seperti ini bentuknya. Sekarang nomor 4 bagian B. Nah, titiknya masih segitiga yang tadi ya, WAN. Ini segitiga yang tadi. Nah, kita diminta mentranslasikan 2 ke kanan dan 4 ke atas. Oke, kita translasikan satu per satu. W-nya 2 ke kanan, 1, 2, dan 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka bayangan W-nya atau W aksen berada di sini. Titik A, kita hitung 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi titik A aksen berada di sini. Dan titik N 1, 2. 1, 2, 3, 4. Maka titik N berada di sini. W aksen ini titiknya 2,5, A ini 3,2, dan N ini 0,5. Nah, kalau kita hubungkan seperti ini gambarnya. Sekarang 4C masih segitiga WAN. Kita translasikan 3 ke kanan dan 3 ke bawah. Kita mulai dari titik W. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka titik W aksen berada di sini. Titik A, kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka titik A aksen berada di sini. Sekarang titik N, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti titik N aksen berada di titik ini, di titik A. Oke, jadi dia menempel di titik A ya. Maka kalau kita hubungkan dengan garis, maka bentuknya seperti ini. Oke. Oke, sekarang nomor 4 bagian D. Masih segitiga WAN. Jadi kita diminta untuk translasikan sejauh 0 ke kanan dan 2 ke bawah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, jadi caranya kita translasikan dulu sejauh 0 ke kanan dan 2 ke bawah. Titik W, 0 ke kanan berarti dia tidak bergerak, masih di tempatnya, terus 2 ke bawah. 1, 2. Berarti bayangan W aksen berada di sini. Nah, sekarang titik A tidak bergerak ke kanan, tapi dia bergerak ke bawah sebanyak 2 satuan. Maka titik A aksen berada di sini. Nah, sekarang titik N lagi, dia ke kanan tidak ada dan ke bawah 2. Berarti N aksen berada di sini. Nah, kalau kita hubungkan seperti ini gambar translasinya. Tapi tidak berhenti di situ, setelah ditranslasikan kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y. Jadi kita mulai dari W aksen ini, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya atau W aksen-aksennya tetap di sini ya. Dia tetap menempel pada titik atau sumbu Y. Titiknya di 1, minus 0,-1. Titik W aksen-aksen ini adalah 0, minus 1. Nah, sekarang titik A kita cerminkan terhadap sumbu Y. Dia kan satu satuan, berarti ke sini juga satu satuan. Maka bayangannya oh ini bukan titik A ya, sorry. Ini yang A aksen kita cerminkan terhadap sumbu Y. Dia satu satuan ke sini, berarti dia satu satuan juga ke bayangannya. Maka A aksen letaknya di sini. Dia koordinatnya -1, -4. Nah, sekarang N aksen kita cerminkan terhadap sumbu Y. 1, 2. Berarti 1, 2. Berarti N aksen berada di titik ini. Di titik 2, -1. Nah, kalau kita hubungkan dengan garis, maka begini bentuk hasil pencerminannya setelah ditranslasikan. Jadi titik W aksen-aksennya ini berada di titik 0,1, A aksen berada di titik -1, -4, dan N aksen berada di titik 2, -1.
Baik, sekarang nomor 5, jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar yang berwarna biru menjadi bangun datar berwarna merah. Jadi translasi dari bangun ini ke bangun ini. Nah, caranya cukup mudah. Kita hanya menghitung dari titik asal ke titik bayangan. Titik asalnya ini, bayangannya yang ini. Titik asalnya ini, bayangannya yang ini. Asalnya ini, bayangan ini, dan asal ini dan bayangan ini. Kita bebas memilih titik yang mana saja kita mau hitung. Nah, saya hitung saja yang ini ya. Oke, kita hitung dia berapa ke kanan. Satu, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5 ke kanan, terus satu, 2, 2 ke atas. Berarti translasinya itu sebanyak 5 ke kanan dan 2 ke atas. Nah, kalau kalian hitung titik-titik yang lain, pasti hasilnya akan sama. Dia translasinya 5 ke kanan dan 2 ke atas. Oke, jadi seperti ini dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian sehingga bisa memberikan banyak manfaat dan menjadi amal jariah untuk kita. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.